Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan kehadirannya di sesi terakhir kita, sesi keempat pada siang hari ini, tanggal 27 Oktober 2020. Kembali lagi bersama saya dan para narasumber. Di sini baru ada Pak Dede, tapi yang lain akan segera bergabung untuk membicarakan lanjutan mengenai pembicaraan kita pada sesi ketiga. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon berdiri. Terima kasih Bapak Ibu, dimohon duduk kembali. Ya, baik. Sebelum kita memulai diskusi pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar diskusi kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Ya, di sini sudah ada Pak Dede, narasumber kita, juga sudah ada Ibu Sri Rejeki dari Dinas, juga Bapak Ibu dari komunitas juga budayawan. Terima kasih yang sudah hadir dari awal hingga saat ini yang terakhir, masih tetap semangat untuk berdiskusi mengenai perencanaan kita di 2021. Baik, Pak Dede. Halo, Pak Dede. Baik, sebelumnya, halo Pak Dede. Apakah bisa terdengar suara saya? Halo Pak Dede. Baik, jika kemarin... Halo Mbak Hana. Iya, siap Bapak. Ya, halo. Silakan Pak. Mbak ya, Hana, halo. Ya, halo Pak. Suara saya terdengar Pak? Halo? Suara saya? Halo? Ya, halo Pak. Halo, sudah bisa dengar suara saya dengan baik? Terdengar sih Pak, tapi agak kecil. Oh, maaf, sorry. Sebentar. Saya besarkan. Halo Mbak Ana. Siap, okay, sudah. Okay. Ya, silakan Pak. Baik, Bapak Ibu semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya bertemu kembali. Mohon maaf terlebih dahulu. Yang pertama ada 2 teman yang tiba-tiba berhalangan hadir. Ya, jadi sedianya saya akan ditemani oleh Mbak Fafa dan Mas Rinto, tapi kedua-duanya baru saja mengkonfirmasi bahwa mereka mendapatkan halangan untuk bisa bergabung bersama kita di sesi keempat Lokakarya Peningkatan Kapasitas Indonesia Garut ini. Jadi mungkin saya akan sendiri saja menemani Bapak Ibu semua di pertemuan yang keempat ini. Ya, permintaan maaf yang kedua harus saya ajukan karena saya sinyalnya sedang tidak terlalu stabil di Padang Panjang di Sumatera Barat, jadi saya matikan video. Nanti kalau harinya agak cerah dan biasanya sinyalnya membaik, saya akan hidupkan video saya. Itu permintaan saya, permintaan maaf saya yang kedua. Baik, Bapak Ibu semua, ini adalah pertemuan kita yang terakhir di dalam serial Lokakarya Peningkatan Kapasitas Indonesiana yang memang direncanakan untuk semua daerah. Ada 16 daerah yang sekarang sedang secara paralel mengikuti serial Lokakarya ini, dan kita akan berakhir di sesi yang keempat ini dengan harapan bahwa di sesi yang keempat kita sudah punya bahan yang lengkap untuk kemudian menyusun dokumen perencanaan bersama untuk pelaksanaan festival di masing-masing daerah pada tahun 2021 nanti. Dan seingat saya, kita di pertemuan yang ketiga sebenarnya sudah mengerucut bukan saja pada penamaan festival, tapi juga mengerucut pada objek pemajuan kebudayaan yang kalau kita merujuk kepada PPKD, maka yang akan direspons oleh Festival Muharram di Garut untuk tahun 2021 nanti adalah manuskrip dan tradisi lisan yang tentu saja akan beresonansi kepada kegiatan atau objek pemajuan kebudayaan yang lain. Antara lain, seingat saya ada silat, ada hadroh, ada beberapa pertunjukan bernuansa Islam yang lain yang akan mendapatkan resonansi ketika tradisi lisan dan manuskrip ditekan sebagai tombol untuk tahun 2021. Barangkali berdasarkan itu, siang hari ini kita semua bisa mendengarkan mungkin paparan dari teman-teman di Garut sendiri perihal kerangka kuratorial atau kerangka dasar dari kegiatan kita. Jadi mudah-mudahan sudah bisa dipastikan kegiatannya akan berupa apa saja. Kemudian pengelola kegiatannya atau pelaksana kegiatannya nanti akan terdiri dari siapa saja. Memang minggu lalu kita sudah dapatkan gambaran, sudah ada kurator yang ditunjuk. Saya ingat ada Bu Retno, ada Mas Hendra juga. Kemudian siapa lagi? Tetapi saya ingat ada Kang Ilham minggu lalu yang presentasi panjang lebar perihal pertunjukan terbang Gembyung gitu, yang merupakan sarana dakwah di masa lalu. Mudah-mudahan hari ini juga masih. Nah, mungkin tampaknya Kang Ilham akan berada di departemen atau bagian pengelolaan pengetahuan. Mungkin hari ini kita bisa mendengarkan yang lain ikut bicara. Mudah-mudahan teman-teman yang lain sudah sempat bisa bertemu difasilitasi oleh Bu Sri Rezeki untuk kemudian membagi tugas. Siapa yang akan ada di tim pengelola pengetahuan, di tim kurasi, di tim produksi, dan kemudian di tim komunikasi dan kerjasama. Sekedar mengingatkan, di pertemuan yang pertama barangkali sudah sedikit digambarkan bahwa hulu dari semua pekerjaan pelaksanaan festival di dalam pemahaman Indonesiana atau di dalam platform Indonesiana adalah tim pengelola pengetahuan. Teman-teman di tim pengelola pengetahuan lah yang nanti akan menghimpun sebanyak mungkin data perihal objek pemajuan kebudayaan yang akan diangkat. Nah, atas dasar itu baru tim kurator sebenarnya bisa bekerja, yaitu merancang program yang bisa menjawab tantangan persoalan-persoalan utama dan harapan yang dihimpun oleh tim pengelola pengetahuan.
Dan tentu saja tim produksi baru bisa bekerja apabila kerangka kuratorial sudah jadi. Dan seterusnya tim komunikasi baru bisa bekerja apabila tim produksi sudah merancang lini masa kegiatan dan seterusnya. Jadi ini kegiatan yang sebenarnya saling berkaitan satu sama lain. Jadi hari ini saya kira kita bisa punya 3 agenda. Yang pertama, memantapkan kerangka kuratorial itu. Yang kedua, melihat postur anggaran yang dibayangkan atau postur sumber daya keuangan yang dibayangkan akan mendukung kegiatan ini di tahun depan. Dan yang ketiga, mungkin bisa mulai juga membicarakan tentang kanal-kanal publikasi untuk mempublikasikan kegiatan ini sampai nanti pelaksanaannya di tahun depan. Saya kira itu dulu Mbak Hana, jadi mari kita dengarkan mungkin ada teman dari Garut, entah dari pihak dinas maupun komunitas yang bisa mewakili untuk memaparkan 3 hal itu. Terima kasih Mbak Hana, sementara itu dulu, saya kembalikan. Ya, siap. Terima kasih Pak Dede. Baik, untuk yang pertama, kerangka kegiatan ini siapa yang akan bisa menjelaskan? Apakah dari Bu Sri Rejeki atau dari teman-teman yang lain? Ya, halo Bu, Bu Sri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Saya mengantarkan ya Mbak, karena kemarin kami sudah melaksanakan rapat, jadi ada pembagian tugas, kemudian sudah menyusun tim. Oh, siap. Tim yang pertama kan tim kurator, kemudian tim pengelola pengetahuan, kemudian ada tim produksi, dan ada tim publikasi. Ini pada tim kurator sudah disampaikan pada awal, Bu Retno masuk, Pak Indah Nugraha, Pak Wawan Somarwan, Pak Dedi Fahrudin, Pak Hendra Bu Sri, Gunawan. mohon maaf, suaranya terganggu. Ada speaker lain yang aktif ya Bu ya? Suara, boleh dimatikan dulu, biar suaranya Bu Sri lebih jelas. Atau ada yang bisa ditampilkan Bu, kalau misalnya untuk data-data nama-namanya, atau dibacakan aja juga nggak apa-apa sih. Jadi mungkin kalau dibacakan semuanya, ini memang banyak ya. Untuk tim produksi itu Pak Aan, kemudian Bu Yosi, Bu Liana, dan dari komunitas-komunitas ini masuk komunitas-komunitas budaya. Kemudian tim publikasi ada Pak Epi, ada Bu Pepi, ada Pak Bambang, ada Pak Rahmat dari BPPD. Kemudian Bu Ani Suhartini masuk di publikasi. Pak Isan, Pak Jayadi, Pak Dadang, Pak Gun-Gun. Kemudian untuk direktur dari kegiatan ini adalah Pak Irwan Hendarsah. Jadi Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut. Ibu punten, suaranya itu ada suaranya. Oh, sudah hilang. Iya, sudah. Silakan Bu. Ya. Kemudian untuk program utamanya itu adalah pagelaran, ada pagelaran seni Gembyung Muharram, kemudian pencak silat, kemudian pagelaran dari komunitas budaya. Yang kedua ada dialog budaya, kemudian ada lomba-lomba. Jadi programnya itu tiga poin. Kemudian untuk komitmen dari APBD sudah jelas di atas 200 juta. Kemudian dari APBD provinsi memang membantu, hanya nilainya memang belum muncul karena kami belum menyampaikan proposal. Jadi nanti dasar proposal mungkin dari Disparbud provinsi juga dari PPMB itu akan memberikan angka berapa gitu. Itu yang dapat kami sampaikan, nanti disambung oleh Pak Ilham. Pak Ilham sudah mempersiapkan. Ya demikian Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Pak Ilham juga nanti ada Pak Acep, ada Pak Irwan, Pak Asep, dan teman-teman yang lain, Pak Irno. Bu Sri, ya. Mau minta disebutkan dulu tim pengelola pengetahuannya siapa saja Bu?
Ya, pengelola pengetahuan. Pengelola Ya. pengetahuan, Muhammad Ilham Ya. Ansori, Dr. Budi Suhardiman, Pak Endang Heri Suparyanto, Bu Sri Kusni Madianingsi, Pak Warjita, Pak Dedi Effendi, Pak Tanto Sudianto, Pak Riki Nawawi, Pak Jaki Munawar, Ibu Hijriati Dewi, dan Pak Endang Kusnadi. Totalnya berapa orang tuh, Bu? 11 orang. Kalau tim kurator? Tim kurator 8, ya, siapa Pak. aja, Bu? Diketuai oleh siapa? Oleh saya sendiri, kemudian Pak Wawan Somarwan, Pak Indah Nugraha, Bu Retno Dimarwati, Pak Dedi Fahrudin, kemudian Pak Hendra Gunawan, Pak Iip Sarip, dan Pak Dasep. Oke. Baik, terima kasih, Bu. Mau mencatat itu saja. Iya, terima kasih. Silakan, Kang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat screen. Bentar ya. Ya, silakan, Kang. Bentar deh. Bentar ada ini nih, ada trouble. Kalau kesulitan boleh Kang dibantu kami kirim di file-nya di chat, nanti akan dibantu. Tapi kalau bisa nggak apa-apa. Enggak. Oke. Sip. Ada ya? Iya. Ya, sudah. Oke. Kami pada hari Jumat kita sudah berembuk bersama beberapa tim berkomunikasi atau berkonsultasi dengan Pak Kadis, dan kita telah menemukan beberapa hasil, dan hari ini saya akan paparkan. Jadi saya kasih judul ini gambaran jadi ini gambaran umum Festival Muharram ya. Jadi judulnya Festival Muharram 2021. Judulnya Festival Muharram. Jadi kalau awal kita ada apa tuh Festival Muharram, Festival 1 Muharram dan lain-lain, kita sudah diputuskan bahwa untuk kegiatan kita adalah Festival Muharram. Oke. Nah, kemudian sebagaimana yang telah saya paparkan di grup ini, ya di acara ini, kemudian saya paparkan juga di bersama Pak Kadis, dan Pak Kadis menyetujui bahwa OPK utama kita adalah manuskrip. Karena Garut mempunyai beragam manuskrip, yang pertama yang dari situs Ciburuy, yang kedua dari pesantren-pesantren, kemudian ada juga koleksi pribadi. Nah, jadi ini sumber manuskripnya dari Kabuyutan Ciburuy, ini dari Pra Islam, kemudian ada Ciela, ada yang dari Kampung Pulo, yang khutbah Jumat, dan ini sudah didisertasikan oleh Pak Teddy Permadi, dosen Bahasa Indonesia UPI. Terus juga ada koleksi pribadi, dulu setahu saya ada keluarga Pak Eman yang mempunyai naskah dan beberapa orang di daerah Sukoning dan daerah-daerah lain seperti itu. Dan dari data pustaka, maksudnya beberapa naskah ini telah didokumentasikan. Salah satunya mungkin dari Perpusnas, dari sini ada Kang Riki dari Manasa juga mungkin sudah mendokumentasikan ini, sehingga naskah itu yang tadinya naskah dalam bahasa, kalau agama biasanya pegon, ini sudah di alih aksara dan dialih bahasakan seperti itu. Kemudian selanjutnya kegiatan kita ada 4, ada Gemyung Muharram, ini tema utama kita adalah, atau kalau di makanan ini sajian utama kita, kemudian ada lomba, ada dialog budaya, dan ada pertunjukan silat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah kita masuk ke Gemyung ya. Jadi rencana kita dibagi 2 Gemyung itu, ada yang
sajian yang senior dan ada yang junior. Jadi kalau yang senior ini kita lebih ke keaslian gemyungnya itu sendiri. Tradisi yang diturunkan secara turun-temurun seperti apa? Seperti itu. Jadi kita akan menghadirkan komunitas-komunitas yang memang ada gemyung atau alat musiknya rebana. Dan saya sudah konfirmasi sama Pak Zaki bahwa di Kampung Pulo rebana digunakan untuk rudat seperti itu. Itu salah satu contoh, nanti kita akan eksplorasi lagi di mana saja, bisa jadi bukan hanya di Kampung Pulo, ada juga di tempat-tempat lain. Kemudian kita juga akan mengundang pelestari rebana ya. Saya lebih ringan sebetulnya menggunakan kata rebana di tempat lain. Seperti referensi yang minggu kemarin bahwa gemyung itu ada di daerah Kuningan gitu kan. Kemudian ada juga di daerah Subang seperti itu. Jadi kita juga akan mengundang daerah-daerah lain. Nah, selanjutnya untuk yang junior kita akan menampilkan anak-anak muda, khususnya siswa SMA dan mahasiswa atau mahasiswi. Jadi rencananya kita target itu 100 orang, siswa SMA dan mahasiswa dikumpulkan, kemudian mereka dilatih baik alat musiknya maupun koreografinya. Selanjutnya semua narasi baik yang digunakan dalam senior, yang oleh para senior maupun yang junior bersumber dari naskah. Contohnya saja di naskah-naskah pesantren kita sering mengenal tentang nadoman seperti itu dan lain-lain. Nah itu yang akan ditampilkan dalam pagelaran gemyung itu, termasuk mungkin untuk anak-anak pun sama. Yang muda-muda pun nanti akan bersumber dari naskah-naskah yang ada di pesantren seperti itu. Selanjutnya untuk lomba ada Piljacil, Marawis, dan Tahfiz. Tema konten utama bersumber pada naskah. Jadi kita menyarikan, mungkin disarikan dari beberapa sumber. Contohnya di yang tadi saya sampaikan di Kampung Pulo ada khutbah nikah, kemudian khutbah kalau nggak salah saat hari raya, kemudian Pak Noh juga ada gitu, saya pernah lihat dan saya pernah mendengarkan langsung seperti itu ke sana. Kemudian di Al-Halim juga beliau punya naskah pesantren Al-Halim yang memang cukup terkenal di Garut. Nah, kita bisa melihat itu sehingga dari data-data itu nanti menjadi salah satu referensi sehingga nanti dimasukkan ke tema-tema kegiatan sehingga mereka menyarikan dari ini. Silakan peserta berdasarkan data ini diolah sekreatif mungkin sesuai dengan kreasi mereka masing-masing. Selanjutnya dialog budaya. Bagaimana yang telah mendengarkan saran yang minggu kemarin, ada dua pilihan terkait dengan dialog budaya terkait dengan naskah, terutama ada catatan bahwa bagaimana naskah ini disampaikan kepada masyarakat. Nah, dan untuk cara penyajiannya ada dua. Pertama yang ahli yang sudah memang malam melintang di dalam dunia filologi, dan yang kedua menghadirkan para filolog muda untuk menyampaikan isi naskah yang ada di Kabupaten Garut. Nah, jadi kita menargetkan ada dua sesi. Yang pertama kita mengangkat peta Ciela, karena peta Ciela ini peta kuno yang memang sangat langka. Seperti itu. Nanti dalam peta Ciela ini kita akan mengungkap bukan hanya dari sudut pandang filologi, tapi kita juga akan mengungkap dari sudut pandang yang lain. Dan mungkin nanti saya akan bersama tim akan mengelaborasi sejauh mana cakupan ini. Apakah memang ada hubungannya dengan, kalau yang saya pahami ketika melihat peta ini ada hubungannya dengan geodesi, karena itu pemetaan. Tapi juga saya pernah membaca tulisan Ibu Eli Suryani bahwa ini ada hubungan juga ketika menafsirkan Gunung Sadahurip, sehingga ini bisa jadi ada hubungannya juga dengan geologi. Dan kami akan berusaha mencari
sebetulnya sudah ada sih ahli geodesi orang Garut, tapi sekarang bekerja di Pertamina, contohnya seperti itu. Dan di geologi pun ada gitu kan. Cuman kita nyari orang-orang mungkin alumni ITB atau Unpad yang spesialis di bidang geologi atau geodesi yang bisa mengangkat tentang ini, sehingga tidak satu arah tentang meskipun teksnya naskah, tapi kita bisa diterjemahkan dalam bentuk-bentuk lain sehingga menambah warna khasanah kekayaan karya naskah kita. Kemudian di sesi kedua kita memaparkan naskah-naskah yang isinya tentang Islam yang ada di Kabupaten Garut. Nah, kemarin kita sudah bertanya pada Riki bagaimana sebetulnya para filolog yang asal Garut. Nah, ini juga kita akan menghadirkan sarjana atau magister, yang saya tahu ada filolog yang magister asal Garut juga, dan memang kebanyakan kalau yang saya pahami tentang naskah-naskah pesantren itu sudah aksaranya pegon, yaitu aksara Arab yang ditulis tapi bahasanya bahasa Sunda. Cuman ada beberapa perubahan dari bahasa Arab seperti itu, sehingga ada bunyi eng dan lain-lain. Jadi pertama untuk dialog budaya ini kita mengangkat peta Ciela dari berbagai macam sudut pandang, dan kita berusaha mengajak ahli-ahli orang Garut itu yang mungkin sudah berada di tingkat nasional ataupun yang di luar Garut untuk berkontribusi dalam kegiatan ini. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mengangkat apa saja isi naskah-naskah keislaman di Kabupaten Garut dengan menampilkan para peneliti muda, seperti itu. Selanjutnya ada pertunjukan pencaksilat, nanti akan disampaikan oleh Pak Cecep terkait ini karena beliau lebih ahli. Nah, terakhir memang ini ada catatan. Kemarin kita pada diskusi itu, saya dengan tim kurator agak alot karena memang tim kurator sebagaimana waktu minggu kemarin bahwa terkait ritus dan lain-lain ini ada hubungan dengan Islam, tim kurator ingin bahwa ini sudah tanda kutip sudah hasil sensor MUI gitu. Oleh karena itu kita akan berkonsultasi dengan MUI terkait dengan kegiatan ini. Mana yang memang pure budaya, mana yang memang ada pure budaya Islam gitu, ada mana yang ada hubungan ada bagian-bagian ritual. Nah, ini yang saya usahakan mungkin nanti ini secara resmi dari MUI, bukan hanya lisan, karena memang kalau lisan sih kita bisa saja bertemu kapan gitu kan dengan pihak MUI, tapi saya karena ini tingkat nasional, ini harus ada bukti tertulis bahwa rekomendasi MUI apa saja, sehingga itu menjadi patokan kita dalam melaksanakan acara, sehingga kalau ada apa-apa kita sudah tanda kutip kita sudah tamat, toh prosedur kita sudah dilaksanakan, kita mengadakan rapat dan kita meminta secara tertulis dan nanti MUI mengeluarkan hasil tertulisnya. Mungkin untuk sementara dari saya seperti itu, nanti bisa disambung oleh rekan-rekan lainnya yang tentunya akan saling melengkapi. Sekian, silakan kembali ke moderator. Ya, terima kasih Kang Ilham. Di sini selamat datang kepada Pak Rinto, sudah bergabung sama kita. Ya. Ya. Lanjut saja. Iya, nggak apa-apa. Menyimak siap. saja dulu. Ya. Siap. Mbak Hana. Iya, Pak. Saya ada pertanyaan nih, mungkin teman-teman bisa membantu menjawab ya. Yang pertama perihal pencak silat tadi dibilang Kang Ilham, itu akan di gambaran besarnya seperti apa, gambaran detailnya seperti apa pencak silat akan ditampilkan di dalam kegiatan ini, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Cecep nanti ya, gambarannya seperti apa, apakah di pembukaan atau mau ngapain atau seperti apa. Tapi saya juga ada pertanyaan, apakah ada naskah kuno atau naskah lama di Garut sendiri yang memberikan pengajaran perihal pencak silat ini? Itu dulu dua pertanyaan saya. Silakan Mbak Ana. Mungkin Pak Cecep bisa menggambarkan bentuk pertunjukannya, dan kemudian mungkin nanti Kang Ilham bisa membantu jawaban yang kedua, apakah ada naskah kuno kita di sana yang kemudian
membuat pencak silat menjadi punya kaitan erat gitu dengan manuskrip gitu. Karena saya yakin di banyak tempat pencak silat itu sebenarnya juga diajarkan dan dituliskan dalam bentuk naskah-naskah kuno. Begitu dulu. Terima kasih, Mbak Ana. Ya. Terima kasih Pak Dede. Baik, Pak Cecep bisa menanggapi Pak? Iya, belum. Iya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, merencanakan suatu kegiatan yang merupakan agenda besar menurut saya. Agenda besar membuat festival yang dipusatkan di Garut. Tentunya kepedulian kita bersama untuk menyeting bagaimana sih acara itu bisa lebih berbudaya dan bisa menjadi tampilan pariwisata yang hebat untuk luar. Kemarin kita sudah rapat di Kadis terkait bidang OPK yang akan ditampilkan. Kami menawarkan dari 2 kegiatan yang pencak silat itu. Yang pertama bisa dalam bentuk pagelaran pencak silat, seni ibing pencak silat yang bisa menampilkan sampai 5.000 atau berapa sesuai dengan kebutuhan. Yang notabene pada posisi nanti kita harapkan tidak ada gangguan masalah COVID, sehingga kita bisa menggelar anak-anak atau orang tua dan segala macam pagelaran pencak silat, seni ibing pencak silat yang bisa kita tampilkan, yang kalau bahasanya kemarin kalau kita bisa membawa dari rekor bisa mengangkat Garut juga, bahwa di Garut bisa menyelenggarakan pagelaran, atau diperkecil lagi dalam satu poin kedua itu Pasanggiri. Kemarin 2 poin itu kami tawarkan ke Kabid dengan kepala dinas. Kalau misalnya Pasanggiri berarti ada juri, ada dewan juri dan beberapa fasilitas lain. Dan untuk pesertanya tentunya akan kita kerucutkan pada tingkat remaja, jadi tingkat yang lain tidak kita ikutkan. Tapi kalau yang kedua kita tawarkan adalah pagelaran, tentunya dengan jumlah massa yang banyak juga ada berkaitan dengan perencanaan anggaran. Kalau misalnya kita gunakan kegiatan pagelaran, berarti rekor muri kita bisa dapat. Misalnya Garut dalam rangka Festival Muharram itu ada satu bagian dalam menampilkan seni budaya dalam konteks pencak silat. Terkait tadi saya coba menjawab sedikit, di Garut itu pencak silat sudah budaya dari tingkat misalnya daerah terkecil sampai tempat pesantren-pesantren yang notabene beberapa sumber informasi yang saya dapat, beberapa pesantren dan beberapa tokoh dari pemimpin pencak silat itu turun-temurun dalam hal untuk menyampaikan bela diri pencak silat. Terkait sumber yang kami ketahui bahwa asal-muasal silat dan segala macam, sampai saya menjabat sebagai DPD PPSI Kabupaten Garut itu ada apa istilahnya permasalahan yang menonjol. Sebagai contoh begini, sebelum negara kita merdeka, pencak silat merupakan bagian yang dilatihkan sama orang tua kita dulu dalam rangka menjaga diri. Tapi berkembang dengan adanya agama, tentunya dikolaborasikan bahwa silat yang ada di Garut tentunya ada dua permasalahan yang kita lihat. Satu, permasalahan barohani, yang kedua masalah untuk kemampuan dia mempertahankan diri. Nanti coba kami berkomunikasi lanjut untuk apakah ada data awal, karena yang lebih detail sekali terkait data awal bahwa pencak silat itu pertama atau misalnya yang segala macam, mungkin coba saya tanyakan ke Pak Asep Kader Saleh yang lebih paham betul tentang masalah asal muasal kenapa Garut menjadi daerah yang banyak padepokan pencak silat, banyak di pasaran juga yang digelar untuk kegiatan pelatihan pencak silat. Mungkin sementara saya desa itu dulu, nanti mungkin dari Pak Asep Kadar bisa menyampaikan
asal muasal kenapa Garut bisa banyak pencaksilat, apakah ada sedikit titik temu atau informasi yang lebih dalam. Kurang lebih itu saja yang bisa sampaikan. Nanti saya sambung lagi kalau ada data yang saya dapatkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Cecep. Terima kasih Pak Cecep. Ya, saya Ya, kira Kang Ilham. ya dilanjut Kang. Ke saya. Ya, silakan aja siapa yang yang bisa saya mungkin memberi menjawab pertanyaan tadi Kang Dede ya. Jadi memang terkait silat itu seperti kesenian-kesenian yang lainnya memang wujudnya ada, cuman data-data tertulisnya kami sedang mencari lagi. Contohnya saja saya sudah membaca di dua bukan jurnal ya, proceeding KIBS pertama. Jadi KIBS 2001 kalau nggak salah, itu ada dua penulis tentang pencak silat, yaitu Pak Adil sama Pak Gending Raspuji. Saya mungkin berangkatnya di sana. Tapi terkait dengan naskah itu sendiri, kita masih mencoba mencari. Karena sepengetahuan saya, mungkin nanti Ricky bisa tambahkan bagaimana kondisi pernaskahan di Kabupaten Garut. Karena setahu saya memang contohnya gini, Ciburu itu naskahnya ada, cuman belum semua digarap gitu kan. Jadi dan memang ini terpisah-pisah. Kadang-kadang ada yang di Perpusnas, ada di kampus-kampus. Nah, mungkin nanti seiring dengan berjalannya waktu, kita akan menginventarisir ini. Di mana saja naskah-naskah yang ada di Kabupaten Garut, yang sumbernya dari Kabupaten Garut, seperti itu, dan isinya apa saja. Mungkin itu tambahan sedikit dari saya. Ya, baik Kang Ilham. Terima kasih. Saya sangat berharap nanti teman-teman di Garut, Bapak Ibu di Garut benar-benar akhirnya bisa menemukan itu naskah yang memberi tahu atau memberi risalah atau gambaran tentang bagaimana silat di Garut kemudian bisa berkembang pesat serupa besar sekali. Misalnya di Sile di Sumatera Barat saya contohkan karena cukup dekat, karena objeknya juga seni bela diri misalnya. Itu kan sekarang terpecah-pecah ke dalam banyak sekali aliran dan sasaran namanya. Kalau sasaran itu kayak sasaran itu seperti perguruan gitu, perguruan silat. Nah, sekarang mereka kan terpecah-pecah banyak sekali aliran dan sasaran, dan kemudian ketika ditelusuri tradisi lisan maupun manuskrip yang bisa membicarakan itu teman-teman pecinta dan pelaku silat bisa mendapatkan bayangan bahwa sebenarnya aliran-aliran ini sumbernya dulu dari mana. Nah, ternyata kalau diikuti riwayatnya itu sebenarnya satu sumbernya dulu gitu ternyata gitu. Nanti bisa diketahui siapa belajar pada siapa, siapa belajar pada siapa, nanti ketemu oh ada ini dulu sumbernya satu keluarga, satu anak. Riwayat ini yang kemudian menjadi pengetahuan yang sekian lama tidak lagi digali, kemudian melalui penelusuran pada sumber-sumber lisan dan manuskrip, teman-teman bisa meramu kemudian untuk kemudian membangun semacam riwayat atau semacam risalah tentang Sile di Sumatera Barat. Nah, saya yakin di Garut juga mudah-mudahan kalau ada upaya untuk mencari naskah-naskah yang berkaitan dengan silat itu gitu, mungkin nanti juga bisa ada pengetahuan perihal bagaimana silat asal mulanya, kemudian siapa mengajarkan siapa, dan kemudian berkembang. Mungkin juga sekarang seperti cerita Pak Cecep ya, dari pertemuan pertama, hampir semua pesantren tuh sekarang pasti ada silat di sana gitu. Nah, itu. Jadi saya kira, tapi oke, gambaran soal bentuk kegiatannya sudah. Saya serahkan ke teman-teman di Garut sendiri, mau seni ibing atau pasang giri itu nanti silakan didiskusikan, saya kira ya, mana yang paling efektif dan paling pas dengan kemampuan Kabupaten Garut sendiri. Ya, tapi yang jelas sudah ada dua pilihan itu, bisa seni ibingnya atau bisa juga pasang girinya, gitu kira-kira. Nah,
yang ingin saya komentari yang lain Kang Ilham adalah itu ada Kang penjabaran. Diki, Halo, mungkin halo, menambahkan. halo, Mbak Hana. Iya, Mbak ya, Hana, Pak. Iya, Pak. Mbak Hana. Iya, halo. Halo, Mbak. Suara saya Ya. masih jelas atau terputus-putus? Masih Ada terputus-putus. jelas. Halo, halo. Jelas, Pak, jelas. Oke, Halo. baik. Ya, halo. Halo, ya. Halo, Mbak Hana. Iya, jelas, Pak. Iya, Oke, jelas, Pak. baik. Halo. Baik, saya teruskan Ya, dulu. silakan, Pak. Iya, iya. Iya. Saya teruskan dulu. Kang Ilham, tadi di kerangka yang Kang Ilham jelaskan, itu kan yang akan menjadi, katakanlah, kegiatan utama ya, atau yang akan menjadi simpul atau pusat dari seluruh kegiatan kita itu adalah Gembyung. Nah, saya usul, silakan nanti teman-teman kurator berdiskusi. Saya kira untuk dikomunikasikan ke luar Garut dan kepada masyarakat, saya kira yang berada di tengah sebaiknya adalah dialog budayanya sebagai kegiatan utama. Karena itu yang merupakan, jadi saya membayangkan ada 3 lingkaran nih Mas. Di pusat, di intinya itu adalah dialog budaya perihal manuskrip di Garut. Yang tadi Kang Ilham sudah jelaskan ada 2 rencananya. Yang pertama soal salah satu manuskrip yang dipandang penting di Garut, yaitu Peta Ciela, dan yang kedua adalah perihal tinjauan dari para filolog muda di Garut atas naskah-naskah yang mereka temukan. Jadi ada 2. Itu di tengah, nanti di lingkaran keduanya baru ada Gembyung dan Silat sebagai cincin kedua, jadi pendukung atau respon atas kegiatan yang utama yang di tengah. Nah, nanti baru di lingkar yang ketiganya, saya belum tahu lomba-lombanya akan terdiri dari lomba apa saja, tapi saya kira itu akan menjadi cincin ketiga, paling luar gitu. Jadi mungkin biasanya tujuannya itu ya selebrasi dan kemeriahan. Nah, orang masyarakat bisa ikut bergembira ria, paling-paling itu ya kalau yang di lingkaran yang ketiga itu. Tapi sebagai satu kerangka kuratorial, saya ingin mendorong agar yang dijadikan pusat atau sentral dari kegiatan adalah penggalian atas manuskrip di Garut sesuai dengan PPKD yang mengatakan bahwa salah satu ancaman atas manuskrip di Garut atau atas objek pemajuan di Garut adalah semakin berkurangnya orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan untuk membaca, menggali, dan kemudian menumbuhkan pengetahuan baru atas manuskrip-manuskrip di Garut. Jadi kira-kira begitu. Makanya bagi saya juga Gembyung dan Silat itu sebaiknya ditemukan atau dicarikan kaitnya, sambung kaitnya dengan manuskrip-manuskrip itu. Saya yakin sekali, mungkin manuskrip itu tidak persis ngomong soal silat, tetapi dalam kisah-kisah yang diceritakan di dalam manuskrip itu barangkali ada kita dapatkan informasi sebenarnya tentang bagaimana silat muncul dan berkembang di Garut. Nah, komentar saya yang lain adalah saya tertarik dan saya kira memang penting untuk kemudian kegiatan ini bisa menciptakan semacam musyawarah dan mufakat dengan MUI, dengan Majelis Ulama Indonesia sebagai salah satu tentu saja pihak yang juga berkepentingan atas festival ini nanti di Garut, karena festival ini bersinggungan dengan seni dan budaya yang berwatak keislaman kan di Garut. Jadi senang dan berapresiasi, memang sebaiknya teman-teman juga berdiskusi dengan MUI. Tapi supaya imbang, saya kira juga ada baiknya yang diajak bukan hanya MUI, tapi juga mungkin masyarakat adat setempat ya, yang juga mungkin punya masukan dan pandangan terhadap kegiatan ini. Jadi saya berapresiasi itu kalau teman-teman punya rencana untuk bertemu dengan MUI, bermusyawarah, berdiskusi, sehingga apa yang kita khawatirkan minggu lalu tidak terjadi ya, karena di beberapa tempat misalnya maksudnya adalah menghidupkan kembali tradisi rakyat melalui ritual-ritualnya, tapi malah menimbulkan efek dan imbas-imbas yang tidak kita inginkan. Jadi
bertemu dengan MUI adalah cara yang bijaksana, saya kira salah satu cara. Itu sih. Sementara itu dulu Mbak Hana, mungkin Mas Rinto sudah mendengar cukup, mungkin ada komentar. Beliau, setahu saya beliau ini lagi sibuk nih, mungkin hanya nggak tahu. Mas Rinto? Halo, ya. Ya. Maaf, saya tidak bisa hidupkan ini videonya karena sinyalnya naik turun. Ya, nggak apa-apa. Jadi demi kelancaran Silakan Pak tanggapannya. Siap, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Selamat siang menjelang sore. Maaf saya baru gabung, tapi sedikit saja komentar dari saya. Yes, tentunya sebatas yang saya dengar ya, yang saya ikuti di tengah tadi. Ya pertama soal problemnya memang kalau saya menangkap dari diskusi yang sebelumnya memang dan merujuk kepada PPKAD memang ada soal di manuskrip ya. Pertama soal tata kelola ya, soal manajerial, bagaimana mengkonsolidasi manuskrip yang ada yang bertebaran gitu ya di komunitas, di masyarakat, di Pemda sendiri gitu ya. Dan juga ada semacam kayak krisis lah, tapi kayaknya soal krisis regenerasi filolog kayaknya sudah terjawab tuh kemarin ada Mas Ilham gitu ya, yang kayaknya juga punya perhatian dengan manuskrip Sunda gitu ya. Juga kayaknya ada teman-teman juga yang punya concern di bidang itu. Saya pikir ini agak sedikit terjawab lah persoalan yang ada di BPKD ya. Dan saya setuju bahwa problem kalau misalnya mau jadi isu ya, ini sebelumnya nih backbone-nya, tulang punggungnya ini gitu ya. Jadi saya pikir problem-problem yang ada di PKD ini yang diangkat gitu. Kalau manuskrip pasti dia tidak bisa dijadikan perform ya, pasti dia mesti didiskusikan gitu ya. Saya pikir diskusinya nanti bukan sekedar mendiskusikan, tapi bagaimana mencari jalan keluar terkait dengan problem-problem yang ada soal krisis tenaga, terus bagaimana menghimpun ya manuskrip yang ada di berbagai pihak gitu. Saya pikir ini ujungnya nanti kebijakan dari Pemda gitu ya, bagaimana mengelola ini gitu ya. Apakah mau diambil atau tetap di sana tapi tetap dimonitor keberadaannya, atau di digitalisasi atau gimana, saya nanti bisa kita diskusikan. Tapi yang pasti Indonesia itu berpijak pada problem-problem kemajuan kebudayaan dan bagaimana kita mengentaskan diri dari problem-problem itu sebenarnya. Jadi setidaknya event yang kita gelar ini melalui platform Indonesia ini mencari solusi terbaik terhadap problem-problem kemajuan kebudayaan yang ada di Garut gitu ya. Dan jangan lupa juga pihak-pihak swasta juga baiknya dilibatkan gitu ya. Jadi agar ownership-nya ini juga menyebar gitu. Jadi kepemilikan dari event ini, dari kegiatan ini, dari festival ini bukan cuma milik Pemda dan juga komunitas, tapi juga milik seluruh masyarakat Garut, termasuk pihak swasta atau perorangan yang punya perhatian dalam bidang kemajuan kebudayaan. Saya pikir banyak pendukungan yang bisa kita sampaikan kepada pihak lain gitu ya, baik berupa pendukungan uang maupun barang atau jasa. Saya pikir ya, itu bentuk-bentuk pendukungan, nggak harus selalu uang, dia bisa barang dan jasa yang bisa dikonversikan ke nilai-nilai rupiah gitu ya. Dan ya saya sepakat kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan yang beririsan dengan hal-hal yang sensitif terkait dengan agama, terutama kan ritus nih ya. Ritus ini memang kadang-kadang suka beririsan dengan agama gitu ya. Dan memang ya baik juga dikomunikasikan dengan MUI berdialog gitu ya, untuk menghindari friksi atau kesalahpahaman dari event yang mau kita gelar, utamanya ritus-ritus. Jangan sampai dianggap nanti disalah-tafsirkan negatif dari kelompok-kelompok agama. Dan juga ya diberi ruang juga teman-teman komunitas atau masyarakat adat gitu ya, untuk berdialog dengan pihak MUI selaku representasi dari umat Islam yang ada di Garut, yang mayoritas yang jumlahnya banyak di sana gitu ya. Dan ya ini keberadaan MUI dan keberadaan masyarakat adat tidak saling menegasi, tidak saling meniadakan satu dengan lain, tapi bagaimana dua entitas ini antara agama dan masyarakat adat bisa berkolaborasi gitu ya.
Jadi tetap sama-sama eksis, tidak saling menegasi, tapi lebih harmoni di situ. Dan kayaknya itu saja sih yang dari saya ya. Itu dulu Mbak Ana, Mbak Moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Mbak Ana. Siap. Ya. Kang. Mas Diki kayaknya mau Ilham. Silakan. Mas Kang Riki ya? Kang Riki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, terdohon karena waktu kan saat ini di Kemayoran, mengenai naskah tentang silat. Tadi Kang Dede bertanya demikian, sejauh yang saya telusuri, khususnya yang ada di Garut, saya belum menemukan manuskrip atau naskah kuno yang menyabit-nyabit silat, khususnya yang secara tersurat. Tetapi untuk mendukung terselenggaranya kegiatan bela diri, pernah saya menemukan, kalau tidak salah bulan Juli tahun ini, bersama filolog dari Kementerian Agama melalui program lektur hasil keagamaan, pernah menemukan sejumlah manuskrip di Samarang dan di Bayongbong yang intinya mengarahkan si orang untuk bisa mempelajari sejumlah ilmu kanuragan. Nah, jadi manuskrip itu meskipun manuskrip atau naskah cetak batu, sampai sekarang naskah itu diupusti untuk tadi mendukung bela diri silat khususnya. Itu berdasarkan informasi yang saya temukan di Samarang dan di Samarang khususnya. Namun untuk yang di Bayongbong, saya berdialog dengan salah satu narasumber. Kebetulan narasumbernya adalah dukun. Namun yang didapat dari narasumber di Bayongbong, manuskripnya itu tidak ada karena sudah dibakar. Tetapi berdasarkan penuturan yang disampaikan, sesuai yang diharapkan, yang mendukung tentang adanya bela diri di Garut, seperti itu. Kemudian menambahkan dan menjawab usul dari Kang Dede mengenai pengalegaan mengenai pelestarian naskah. Ada sedikit pengalaman saya bersama tim dari Unpad juga di kegiatan Manasa. Kami selalu menyebut festival naskah. Pernah menyelenggarakan festival naskah Nusantara. Beberapa yang sudah dilaksanakan mungkin bisa juga diaplikasikan di Garut. Pertama, pengajian naskah. Dulu pertemuan sebelumnya saya pernah menyampaikan di Garut pendapat apresiasi dari filolog senior Unpad, yaitu Pak Unang, memiliki 3 skriptorium yang tidak dimiliki oleh wilayah lain. Yang paling orisinal yaitu Kabupaten Ciburui. Makanya saya memfokuskan diri untuk mengkaji naskah Sunda kuno yang ada di sana. Dari pustaka Mandala yang ada itu bisa menjadi keunggulan Garut. Kemudian naskah-naskah pesantren dan naskah-naskah sekolah. Jadi untuk pengkajian bisa mewakili dari pustaka-pustaka 3 skriptorium tadi supaya menjadi representasi kalau misalnya ada pengajian naskah atau dialog budaya. Kemudian saya juga ada teman alumni dari Unpad yang mengikuti penelitian mewakili dari 3 skriptorium tadi, khususnya yang dari Unpad, khususnya yang dari Garut. Kemudian yang kedua, untuk Indonesia ini bisa juga melakukan kegiatan preservasi atau konservasi naskah. Ini untuk memberikan edukasi bagi warga Garut yang belum mengenal apa itu naskah atau manuskrip, supaya naskah atau manuskrip itu yang ada di Garut bisa terjaga dengan baik. Saya secara pribadi melakukan penelitian sederhana, selalu menemukan warga atau masyarakat yang menyimpan naskah tetapi tidak menyimpan pengetahuan tentang pentingnya merawat naskah, dan itu yang menyebabkan naskah itu bisa rusak atau hilang, atau ada pemahaman yang menyebabkan naskah itu misalnya dibakar atau dibuang. Itu bisa minta bantuan dari universitas atau dari lembaga preservasi, misalnya dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang ketiga, untuk lebih mengawetkan kembali manuskrip atau naskah,
hemat saya bisa juga menyelenggarakan workshop penulisan ulang naskah, khususnya naskah Sunda kuno. Nah, kami bersama Mandala Simanganti mengarah ke sana, dan kebetulan juga pertemuan kemarin saya mendapat respon dari Pak Irno Soekarno. Beliau mengajak untuk merealisasikan kegiatan tersebut dan ditambah objeknya yaitu di Museum RAA Adiwijaya di Garut Kota. Nah, kalau misalnya ini bisa bersinambungan, hemat saya bisa ikut melestarikan naskah-naskah ke depannya, atau bisa juga menambah naskah untuk masa yang akan datang. Karena untuk layak disebut naskah itu berdasarkan undang-undang, misal di Cagar Budaya nomor 11 tahun 10, 50 tahun, atau di undang-undang yang lainnya sama juga 50 tahun. Jadi dengan adanya workshop penulisan ini, selain mengedukasi tentang aksara yang pernah digunakan di penulisan naskah, juga memberikan spirit atau motivasi kepada kita untuk belajar atau mempersiapkan diri menjadi calon karhun-karhun baru untuk kedepannya, untuk menghasilkan naskah-naskah di masa yang akan datang. Yang keempat, selain itu bisa mengadakan pameran naskah. Pameran naskah yang saya maksudkan adalah mengumpulkan naskah-naskah baik dari mandala, pesantren, atau sekolah yang bisa dibawa ke suatu tempat. Kalau misalnya naskah Ciburi kan itu tidak bisa. Jadi naskah-naskah yang memungkinkan saja bisa dikumpulkan. Itu sebagai bukti bahwa Garut memiliki sejumlah naskah. Dan itu bisa dilihat oleh generasi muda. Outputnya dari pameran naskah ini bisa dibuat program untuk membuat sebuah saung naskah kuno khusus yang ada di Garut. Yang kedua adalah menyusun katalog naskah. Nah, bagi kami, filolog, menyusun katalog naskah adalah puncak dari penelitian. Jadi setelah sekian banyak membaca naskah, outputnya itu harus menyusun resume naskah yang ada. Nah, katalog naskah Garut itu bisa menjadi representasi dan tujuan lainnya. Yang kelima, usul saya bisa menyelenggarakan apresiasi bagi pelestari naskah supaya mereka termotivasi kembali atau meningkatlah motivasinya untuk terus konsisten menjaga dan merawat naskah kuno. Dua lagi, yang keenam, tadi Kang Rinto menyampaikan manuskrip tidak bisa dipentaskan. Hemat saya naskah atau manuskrip tentu bisa diantaranya dengan menyadur dari naskah kuno ke dalam bentuk naskah drama misalnya, kemudian dipersiapkan menjadi suatu penampilan teater. Saya menggarap tesis itu kebetulan naskah Sunda kuno yang genre-nya sastra, maksudnya bentuknya itu sastra kuno tentang Ramayana, tapi Ramayana yang sudah dekontekstualisasi oleh nenek moyang Sunda, dan itu syarat dengan keteladanan, nilai-nilai moral. Dan kalau misalnya itu bisa ditransformasi menjadi seni pertunjukan, sigana bakal saya pisah gitu. Jadi manuskrip juga bisa dipentaskan. Yang terakhir, digitalisasi. Kalau misalnya siap, bisa juga manuskrip itu didigitalisasi ke dalam bentuk web misalnya, atau aplikasi Android khususnya, supaya bisa dinikmati oleh generasi muda dengan mudah. Demikian Bapak Ibu, sedikit pengalaman yang bisa menambah untuk melestarikan naskah khususnya yang ada di Kabupaten Garut. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Riki. Mbak Hana, suara saya masih jelas? Masih jelas, Pak. Oke, terima kasih Kang Mas Riki. Saya kira usulan Kang Riki nanti mungkin bisa dipertimbangkan oleh tim kurator, karena saya kira apa yang beliau sampaikan menurut saya sudah memantulkan salah satu hal yang ingin dicapai oleh Indonesiana, yaitu menciptakan ruang di mana pihak-pihak yang berkepentingan atas kemajuan kebudayaan bisa bertemu.
Jadi paling tidak Lokakarya ini bisa mempertemukan Kang Riki dengan Mas Rinto, dengan Pak Cecep, dengan Kang Ilham nih. Jadi paling tidak itu ya yang pertama. Dan yang kedua saya kira program-program yang diusulkan perihal manuskrip di Garut ini memang yang menjadi salah satu concern juga di Indonesiana ya sebagai platform pemajuan kebudayaan. Kenapa? Karena selama ini itu kan kita harus mengakui lah bersama-sama bahwa kita membanggakan kebudayaan kita yang luar biasa kayanya, banyak sekali bentuknya, dari segi silat saja misalnya variasinya demikian banyak. Dari segi manuskrip juga tersebar di mana-mana, bentuknya juga banyak, ada yang sudah ditulis di lontar, ditulis di kertas, ditulis di batu, kata Kang Riki tadi juga. Tapi kita memang belum punya sistem pendataan terpadu, atau kita belum punya bentuk sistem informasi yang bisa, kalau bahasanya Kang Rinto tadi, mengkonsolidasikan semua kekuatan yang kita miliki, terutama di Garut ya dalam hal ini. Nah, maka usulan-usulan itu tadi mungkin sangat bisa ditimbang oleh tim kurator nanti. Apakah salah satunya bisa dilakukan dalam Festival Muharram kali ini? Apakah workshop penulisan ulang, atau pameran naskah, atau penyusunan katalog naskah, atau saya bisa beri gambaran juga bahwa misalnya di beberapa tempat kemudian teman-teman menyusun semacam ensiklopedi atas objek pemajuan kebudayaan yang sedang diangkat. Jadi bisa juga misalnya ada program di Festival Muharram 2021 nanti, yaitu penyusunan ensiklopedi naskah-naskah kuno di Garut misalnya. Karena apa? Karena harus diakui bahwa dialog budaya, kemudian pagelaran gembyung, kemudian pagelaran silat, apalagi lomba-lomba, saya kira mungkin akan habis ya, hilang ditelan waktu ketika festival berakhir. Jadi mungkin yang bisa kita timbang adalah tinggalan atau warisan yang bisa dihasilkan dari penyelenggaraan Festival Muharram nanti, mungkin bisa menimbang salah satu usulan dari teman-teman sendiri di Garut. Saya kira akan menjadi menarik, misalnya Sile Art Festival itu di tahun kedua menghasilkan ensiklopedi Sile. Jadi yang sekarang disebarkan ke seluruh sekolah-sekolah, jadi anak-anak muda, anak-anak sekolah sekarang bisa mengetahui juga tentang pakem-pakem yang terdapat di dalam Sile misalnya. Nah, saya nggak tahu di Garut apakah program serupa itu mungkin direncanakan untuk kegiatan Festival Muharram di tahun 2021 nanti. Tapi saya kira usulan-usulan ini perlu ditimbang oleh tim kurator. Jadi terima kasih Kang Riki, terima kasih juga Mas Rinto, karena Mas Rinto ingin menekankan bahwa hampir semua daerah di Indonesia kalau dilihat dari PPKD-nya, itu perkara utamanya adalah sistem pendataan terpadu kebudayaannya itu yang bermasalah. Jadi belum ada sistem biasanya yang bisa mengkonsolidasikan semua data kebudayaan yang dimiliki oleh semua daerah. Nah, saya kira Festival Muharram juga perlu mulai dari sekarang menimbang bahwa salah satu outputnya adalah paling tidak kita punya konsolidasi data nih di akhir kegiatan nanti, yang tentunya akan dikerjakan oleh teman-teman di tim pengelola pengetahuan. Nah, saya kira Mbak Hana, poin 1 dan 2 dari yang kita agendakan sudah bisa dicapai. Jadi mungkin setelah ini tentu saja teman-teman pelaksana Festival Muharram akan tetap berdiskusi, akan difasilitasi oleh Bu Sri Rezeki dari Dinas, saya kira, untuk kemudian semakin bukan saja kalau kerangkanya sudah ada, tapi mungkin bisa memperkaya untuk kemudian lebih menjawab persoalan-persoalan yang diajukan oleh teman-teman sendiri di dalam PPKD. Jadi mungkin itu, dan saya kira kita bisa melangkah ke agenda yang lain, misalnya untuk membayangkan pihak-pihak mana saja yang mungkin bisa diajak di dalam pola gotong royong kebudayaan di Garut ini. Mungkin Kang
Pak Direktur, Kang Irwan Hendarsyah ada kan di sini? Kalau ada mungkin bisa berbagi dengan kita untuk membayangkan pihak-pihak mana saja yang sudah dibayangkan akan dilibatkan atau diajak bekerja sama di dalam Festival Muharram nanti. Begitu Mbak Hana dan Bapak Ibu di Garut. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dede. Baik, Pak Direktur, Pak Irwan, bisa menanggapi? Bapak masih di suaranya belum ada Pak, masih di unmute dulu Pak suaranya. Suaranya belum kedengaran Pak Irwan. Nah. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baik, kami menanggapi dari awal. Alhamdulillah kita menyimak. Dalam pandangan kami akan mencoba insya Allah melibatkan yang paling utama adalah tokoh masyarakat pesantren atau tokoh agama. Dalam hal ini kita akan sowan ke MUI untuk meluruskan biar giat kita ini tidak ada penalti. Giat ini udah sah, tidak menyinggung hal yang lain. Itu yang utama. Biar kinerja dari narasumber ataupun dari kurator, terutama Kang Ilham, lebih nyaman. Karena jangan sampai mendapatkan dampak yang lain dari kegiatan ini setelahnya. Kalau sebelumnya mungkin tidak akan terjadi, tapi setelahnya. Sebesar apapun kegiatan kita, jika ada efek negatif, mungkin itu tidak akan lebih baik dilaksanakan. Semoga ini kita bisa sinergi, nanti akan mencoba langsung kepada beliau-beliau yang mungkin punya kebijakan dalam hal penentuan terkikis atau tergores nilai-nilai ajaran agama Islamnya melalui tradisi atau ritual-ritual yang akan dilaksanakan. Pihak-pihak yang kemudian akan kami coba kerjasama yaitu jelas komunitas-komunitas yang memang berupaya meningkatkan nilai-nilai budaya, baik yang sudah ada dalam badan koordinasi di dinas tersendiri ataupun dari Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut. Kemudian stakeholder yang memang mencintai nilai-nilai budaya. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan atau BUMN yang memang sekarang dia mengikuti perkembangan kemajuan kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 2017 bahwa mereka menyisihkan sebagian anggaran untuk kemajuan kebudayaan. Nah, kami sudah berusaha dari awal sejak Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut berdiri mencoba sowan kepada sowan kepada perusahaan-perusahaan yang memang dia menyadari dengan aturan dari undang-undang tersebut. Selain sisi tersebut, mungkin kita akan melibatkan insya Allah dari kepolisian juga. Dalam hal ini di sana ada satu institusi yang mengolah tentang budaya. Dalam hal ini mungkin Kang Cecep lebih memahami karena dia mungkin basicnya dari intelijen. Nah, di sini kita akan menggarap mana saja yang sekiranya kita bisa dilibatkan. Atau setidaknya kita bisa memberikan penjelasan bahwa pemajuan kebudayaan melalui Festival Muharram ini berkarakter seperti ini. Mungkin dari sisi pencaksilat tadi digambarkan oleh Kang Cecep, kebetulan beliau sebagai selaku ketua dari PTSI Kabupaten Garut, antara festival dan pagelaran. Kalau seandainya festival, mungkin kita memerlukan hal yang lain lagi. Kalau dalam bentuk pagelaran, kita tinggal sesuaikan narasi naskah dengan yang akan kita garap. Sinkron bisa kita jalankan. Karena sejarah yang belum kita buar atau belum kita angkat, kita tidak bisa melupakan bahwa dari Garut itu pernah dalam satu hadis diterangkan mengirimkan 23.000 bala bantuan diminta di saat masih ada perjuangan Rasulullah SAW pada perang Badar. Nanti kita coba menggali dari MUI atau yang berkompeten dalam membuat hadis tersebut.
ini dimasukkan ke sejarah yang sebelah mana, terkaitannya silat yang akan kita tampilkan. Sementara mungkin saya bisa menerangkan seperti itu, memberikan masukan seperti itu. Selebihnya kita tetap akan bersinergi, kita tetap akan berjuang bersama-sama apa saja, seperti apa yang akan kita laksanakan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di atas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau merespon Kang Irwan langsung ya, karena beliau sudah ditetapkan sebagai direktur festival. Mungkin Kang Irwan, kita setelah ini kan akan mengirimkan dokumen yang baru ya, dokumen perencanaan yang baru untuk pelaksanaan Festival Muharram tahun 2021. Nah, di dalamnya yang hal-hal yang perlu ditulis atau yang perlu tertera adalah yang pertama sekali tentu saja program. Nah, program ini tadi kan sudah terbayang kalau kolomnya ada 3. Kolom yang pertama adalah dialog budaya, jadi literasi gitu ya. Kemudian kolom yang kedua ada penggalian atas gembyung dan silat, itu kolom yang kedua. Kemudian kolom yang ketiga ada lomba-lomba, saya belum tahu lomba-lombanya akan terdiri dari apa saja, karena memang hanya disebut lomba-lomba tadi. Kemudian ini program ada 3, tapi saya kira tim kurator masih bisa berdiskusi untuk menimbang hal-hal yang kelihatannya sepele tapi sangat berharga, yaitu yang pertama misalnya adalah membuat sistem pendataan manuskrip atau kebudayaan secara luas di Garut, atau kemudian membayangkan membuat program yang bisa menghasilkan dokumen tertulis. Saya nggak tahu bentuknya, silakan dibicarakan oleh tim kurator. Jadi bisa jadi ada tambahan kolom baru, yaitu misalnya penulisan katalog atau penulisan manuskrip, penulisan ensiklopedi atau apapun namanya yang bisa kemudian menjadi tinggalan dari pelaksanaan festival. Jadi tentu saja juga memungkinkan untuk memikirkan memikirkan buku program, sehingga kita bisa tahu kenapa silat misalnya dilibatkan dalam festival ini. Jadi saya berharap tim kurator masih punya kesempatan untuk mendiskusikan kemungkinan untuk membuat program yang bisa memberikan tinggalan berupa dokumen tertulis dari pelaksanaan festival. Nah, setelah program ini ada, maka program sudah disepakati bersama dan sudah dikunci istilahnya, maka yang kedua yang kita bayangkan ada di dalam dokumen perencanaan kita. Jadi yang pertama program, yang kedua adalah tentu saja skema produksinya, Kang Ilham. Nah, skema produksi ini biasanya diwujudkan dalam bentuk timeline atau lini masa. Jadi kita punya waktu berapa lama untuk mempersiapkan festival ini dan akan dimanfaatkan untuk apa waktu yang kita miliki itu untuk persiapan. Jadi pada bulan apa kita mulai melakukan apa, itu bisa digambarkan di dalam timeline atau lini masa itu. Nah, di dalam skema produksi itu juga lah kiranya perlu difikirkan skenario kedua, skenario yang mencoba mengantisipasi seandainya situasi pandemi belum membaik ketika nanti kita menyelenggarakan festival. Tentu saja kita semua berdoa ini mudah-mudahan diijabah agar situasi pandemi ini segera berakhir dan kita bisa menyelenggarakan festival dengan sebagaimana yang ideal kita harapkan. Tetapi saya kira kita bisa belajar dari situasi sekarang bahwa ini sesuatu yang tidak dalam kuasa kita. Jadi kita harus siap untuk segala situasi, termasuk situasi terburuk, yaitu menyelenggarakan festival dalam situasi pandemi atau new normal, gitu. Jadi di dalam skema produksi sebaiknya itu sudah digambarkan. Jadi sudah 2, yang pertama ada programasi, yang kedua ada
skema produksi, lini masa produksi. Yang ketiga, tentu saja tim pelaksananya. Siapa yang akan melaksanakan kegiatan itu? Nah, kan tim pelaksananya sudah ada, dan saya kira sudah akan diusulkan kepada Pak Bupati untuk di-SK-kan. Jadi tim sudah ada, itu tertera di dalam dokumen perencanaan kita untuk tahun 2021. Dan yang ketiga adalah skema penganggarannya atau postur penganggarannya. Jadi siapa akan menanggung apa. Nah, untuk skema penganggaran ini, nanti yang penting adalah kolom-kolom yang bisa menunjukkan kepada kita bahwa pola gotong royongnya tergambar di dalam postur anggaran itu, di mana ada banyak pihak yang terlibat di dalam menanggung beban pembiayaan kegiatan ini. Minimal ada 3 pihak tadi yang bisa kita bayangkan. Yang pertama adalah tentu saja pihak dinas atau pihak Pemda Kabupaten Garut sendiri. Kemudian yang kedua adalah negara ya, atau APBN atau kementerian dalam hal ini. Dan yang ketiga adalah swasta dan BUMN. Nah, 3 hal ini bisa digambarkan di dalam postur anggaran itu. Nah, kalau pengalaman di tempat lain, postur anggaran akan lebih memudahkan seandainya dibuat per program. Jadi program A dibiayai oleh pihak 1, program B dibiayai oleh pihak 2, program C dibiayai oleh pihak ketiga, dan seterusnya. Gitu. Nah, 4 hal ini yang kita harapkan ada di dalam dokumen perencanaan nanti, Kang Irwan, yang tentunya akan dikirimkan secepatnya ke Direktorat Jenderal Kebudayaan. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami, ada 4 program, skema produksi, tim pelaksana, dan postur anggarannya atau postur RAB-nya. Begitu, Kang Irwan dan teman-teman semua, untuk mengingatkan bahwa targetnya sebenarnya adalah dokumen perencanaan bersama ini. Baik, begitu dulu Mbak Hana. Mungkin teman-teman lain ada respon atau pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih Pak Dede. Baik, Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menanggapi? Silakan. Ya, Bu Retno, ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata pembicaraannya jauh lebih menarik, jadi karena semua sudah programnya lebih jelas, jadi lebih terlihat kira-kira apa yang akan dilakukan untuk Festival Muharram ini. Saya setuju kalau tadi misalkan core kegiatannya adalah manuskrip, yang lain gembyung, silat, kemudian lomba-lomba, itu jadi bagian pendukungnya gitu ya. Jadi kemarin sudah dibicarakan, kalaupun manuskrip yang jadi acuan kita, tadi kalau masih membuat bentuk jadi performan itu juga bisa sebetulnya gitu ya, apakah dari pembacaan manuskrip jadi seperti baca puisi, baca cerpen gitu ya, di pembacaan manuskrip. Karena saya lihat di Garut justru sudah ada komunitas yang menghidupkan itu. Apalagi kalau tadi Kang Rizky bilang bahwa manuskrip itu ada yang manuskrip pegon yang sudah diajarkan di pesantren-pesantren. Berarti kan pelibatan pesantren itu juga bisa jadi lebih kuat untuk menjadi pengusung manuskrip yang berbau Islam gitu ya. Jadi yang memang manuskrip Islami. Kemudian kalau tadi MUI, kemudian masyarakat adat dan pesantren dilibatkan dalam pembicaraan ini, itu jauh lebih baik, karena kemarin kekhawatirannya juga begitu. Kalau kita bilang ini Islam, nanti pihak ini menyebutkan bahwa itu bukan Islam dan sebagainya lah gitu. Jadi pelibatan masyarakat, komunitas, kemudian MUI dan pesantren itu juga memang harus dilibatkan gitu. Persoalan tadi pendataan, mungkin tadi kalau Kang Rizky juga bilang bahwa pameran naskah, kalau tidak memungkinkan misalkan pameran naskah itu harus membawa manuskrip artefaknya ke dalam pameran, saya kira foto atau apapun juga itu bisa dipamerkan, karena kan riskan juga kalau benda-benda budaya begitu kan, agak riskan juga gitu, takut rusak, takut tercecer gitu. Jadi mungkin untuk tahap awal ketika itu bisa dilakukan, kita pameran tapi hanya dalam bentuk-bentuk digital ataupun
dalam bentuk foto gitu, bahwa di wilayah ini ada manuskrip ini, di pesantren ini ada manuskrip ini, tapi jelas nanti terlihat bahwa ternyata kekayaan manuskrip di Garut itu luar biasa gitu. Jadi kita bisa lihat kalau tadi acuannya misalkan harus jadi ada sistem pendataan manuskrip, mungkin itu juga bisa terjawab gitu. Jadi apakah dengan digitalisasi atau hanya sekedar memperlihatkan dulu sebelum kita menganalisis lebih dalam gitu ya. Kemudian tadi yang Gembyung saya kira juga karena banyak juga yang hidup di pesantren itu jadi bisa saling dan silat juga saya kira di pesantren juga hidup, jadi pelibatan itu jadi penting, jadi Gembyung, manuskrip, silat itu jadi satu kesatuan untuk festival Muharram gitu. Jadi saya kira itu yang jadi menarik. Kemudian kalau skenario kedua memang itu belum dibicarakan gitu ya, antisipasi pandemik gitu. Jadi memang betul-betul apakah 2021 itu bisa normal atau masih pandemik, kan itu juga memang harus dibicarakan. Tapi kalau bentuk-bentuknya sudah pasti, misalkan ada kegiatannya ABCD, mungkin pengalihannya bisa dilakukan asal programnya jelas dulu, materi-materinya jelas dulu gitu. Jadi mungkin kita perlu berbicara lagi seperti apa untuk membreakdown semuanya ini, karena kemarin juga kita belum berorientasi pada anggaran, cuma anggarannya ada dari Pemda gitu ya, kemudian apakah dari provinsi gitu kan, BPNB hanya sekitar itu. Jadi real budgetnya berapa juga kita belum punya bayangan. Jadi kalau nanti kita keinginannya terlalu besar, ini itu, tapi ternyata anggarannya tidak ada, misalkan itu ya, bukan tidak ada, tapi kecil misalkan. Jadi betul-betul nanti juga persoalan anggaran itu jadi jadi acuan ketika kita menyelenggarakan kegiatan. Begitu saja dulu mungkin Mbak Hana. Terima kasih Mbak Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Retno. Mungkin ada Bapak Ibu lain yang mau menanggapi? Ya, boleh tuh. Ya, waalaikumsalam Bu Ani, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu suaranya maaf kurang jelas. Iya, yang nggak ada headset, Bu. Aduh. Oh iya, silakan. Sebenarnya gini Bu, kalau tentang putus-putus Bu suaranya, maaf. Kami sudah melaksanakan dan Bu Ani, punten suaranya putus-putus. Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lebih jelas. Ya. Waalaikumsalam. Silakan Bu Ani. Sebenarnya ini Bu, saya kebetulan sudah melaksanakan kegiatan ini dari tahun 2018, bahkan sama ISBI juga kan yang pertama dari 2018 dari antropologi budaya, bahkan sebagai pamong kita gitu ya Bu ya. Terus yang selanjutnya 2019 juga sudah dilaksanakan yang didanai oleh Pemda. Yang selanjutnya yang kemarin ketiga mandiri 100%, dan yang keempat mungkin nanti saya tidak tahu. Jadi hal ini semuanya sudah dilaksanakan oleh kami sebagai komunitas budaya. Festival Mas juga sudah dilaksanakan. Seperti Gembyung juga ada kan, atau seni terbangnya juga sudah selalu ada. Terus acara ritualnya juga ada gitu ya Bu. Jadi kita itu ya alhamdulillah. Cuman bagi kami ini apakah ini akan menjadikan sebuah tontonan atau tuntunan gitu? Kalau menurut pendapat kami, karena ini adalah festival Muharram, jadi selain menjadikan tontonan, tapi yang lebih diutamakan adalah tuntunannya itu gitu. Nah, itu hanya sebagai masukan saja dari kami, jangan sampai acara festival Muharram itu nilai tuntunannya hilang gitu. Walaupun itu ada nilai-nilai festival manuskrip atau apa gitu, tetapi sepertinya lebih ke gebiarnya ke komersilnya itu gitu Bu. Jadi saya mohon, karena bulan Muharram ini adalah sebagai bulan yang sangat sakral,
Jadi mari kita betul-betul dilaksanakan dengan hikmat dan betul-betul tuntunannya inilah gitu yang akan kita lebih tonjolkan. Itu aja Bu, mungkin masukan dari kami. Insya Allah membantu dalam segala hal tentang pemajuan budaya kebudayaan. Masukan dari kami, dari komunitas Lingkungan WNI. Ya, terima kasih Bu Ani atas masukannya. Baik Bapak Ibu yang lain, ada yang menambahkan? Kalau tidak, oh ya, Kang Riki, silakan Kang. Hatur nuhun. Tadi lupa menyampaikan, teringatkan oleh Ibu Retno, bahwa salah satu upaya untuk menampilkan manuskrip juga ada seni beluk. Kalau misalnya di Garut, Bapak Ibu menemukan ada tradisi atau jejak nenek moyang dahulu yang suka ngabeluk, nah ini juga bisa ditampilkan. Seni beluk ini adalah seni membacakan atau menyanyikan manuskrip, khususnya bergenre wawacan. Wawacan itu cerita tetapi dianggit di dalam bentuk kukuh-kukuh. Nama wawacan ini familiar sekali di Garut, dan ini juga bisa dijadikan satu penampilan yang menarik. Kenapa harus ditampilkan? Karena seni beluk sudah jarang. Biasanya pengetahuan saya, beluk itu diselenggarakan ketika ada hajatan misalnya, syukuran, bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya ada wawacan Ahmad Muhammad yang mengisahkan tentang sosok Nabi Muhammad, dinyanyikan seperti itu. Selain itu, tadi ada dialog berdiskusi dengan MUI. Kalau misalnya bisa mengusulkan ketika dialog itu jangan sampai ada kesan mengisolasi produk budaya yang non Islam, karena budaya-budaya yang kita anggap itu bukan produk Islam itu bisa juga menjadi embrio menghasilkan budaya-budaya yang sekarang. Jadi intinya jangan ada kesan ke arah sentimen budaya seperti itu. Khususnya yang saya sering berjumpa itu ada sentimen budaya atau mengisolasi naskah-naskah yang non-Islam. Kebanyakan ya seperti itu, yang dibuang, dibakar, dan lain sebagainya. Begitupun dengan para pelestarinya. Demikian Bu, tambahan dari saya. Ya, terima kasih Kang Riki. Baik, ada yang lagi menanggapi? Silakan Bapak Ibu. Atau dari narasumber, Pak Dede, Pak Rinto? Ya, kalau dari saya sudah, saya kira apalagi tadi Bu Retno ya, beliau kan salah satu kurator nanti di festival ini. Saya kira apa yang Bu Retno sampaikan juga sebenarnya sudah merespon bermacam gagasan atau isu yang kemudian muncul di dalam pembicaraan kita. Jadi saya kira nanti percayalah kalau saya percaya itu senior saya soalnya ya. Apa kabar Prof? Semoga sehat ya. Jadi nanti saya kira untuk pembicaraan di Garut sudah produktif karena dari awal ya, dari pertemuan pertama di mana kita masih meraba-raba sebenarnya untuk menemukan jangkar dari kegiatan ini, saya kira sudah mengerucut sekarang gitu. Jadi tinggal saya kira teman-teman kurator nih yang akan punya PR yang lumayan besar, dan kita menunggu Mbak Ana. Kalau saya beberapa hal prinsip sebenarnya sudah dibicarakan, masukan juga dari teman-teman di Garut dari berbagai sektor sebenarnya, baik dari manuskrip para pegiat manuskripnya sendiri maupun dari pegiat seni dan budaya yang lain juga sudah kita dengarkan. Dan saya kira nanti tim kurator yang akan meramunya Mbak Ana dan menemukan irisan antara satu dengan yang lain. Dan saya kira saya nggak perlu karena yang pertama sekali saya kira yang patut disambut gembira adalah paling tidak kita sudah melihat ada beberapa irisan kepentingan yang kemudian bisa
dilandaskan bersama di dalam Festival Muharram. Itu prinsip Indonesiana kan, platform sebagai sebuah platform atau sebagai satu landasan bersama itu sudah kita capai. Kemudian tim pelaksananya juga bahkan sudah disebutkan oleh Bu Sri Rejeki, jadi sudah tercapai. Nah, postur anggarannya mungkin yang terakhir disinggung oleh Prof. Retno, saya kira nanti memang yang dibayangkan Indonesiana ketika dikirimkan memang yang detail, tapi paling tidak sekarang sudah dapat bayangan juga soal pihak-pihak yang akan coba dijajaki terlibat di dalam pola gotong royong kebudayaan di Garut ini. Jadi saya kira poin-poin penting yang perlu kita bicarakan sudah, dan Kang Irwan sendiri sebagai direktur juga saya kira tadi sudah punya rencana kerja, Mbak Hana. Jadi kalau dari saya rasanya sudah cukup, dan saya ingin memberi apresiasi kepada teman-teman di Garut atas apa yang sudah dicapai sampai dengan pelaksanaan Lokakarya yang keempat ini. Gitu sih Mbak Hana. Mas Rinto, mohon maaf, beliau tampaknya sedang di perjalanan, jadi sinyalnya naik turun, kadang-kadang bisa ikut mengikuti, kadang-kadang tidak. Gitu Mbak Hana. Silakan kalau masih ada dari teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Pak Dede. Baik. Untuk dari Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin ditambahkan sebelum kita selesaikan? Ada tambahan lagi? Mungkin dari Bu Sri, Bu Retno, Pak Irno, Pak Irwan, Pak Cecep, Kang Ilham, Kang Riki. Pak Irwan, ada yang mau ditambahkan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, jika memang tadi diskusi yang kita lakukan sudah cukup, kita selesaikan untuk sesi terakhir ini, sesi keempat ini. Ya Bu, Bu Sri? Bu Sri, ada yang ingin disampaikan? Ya, ya Mbak Hana, karena kami juga baru menyusun tim, jadi punten, speakernya dimatikan dulu yang lain. Apa-apa saja yang diperlukan untuk Festival Muharram ini. Demikian Mbak, demikian Pak Dede, juga Bapak Ibu semuanya, Pak Irwan. Ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Tapi tadi sebenarnya tidak terdengar jelas suaranya. Mbak Hana, ya, Pak Dede, silakan. Kurang jelas apa yang ditanyakan Bu Sri? Apa ya? Iya, makanya tadi. Bu Sri boleh diulang, Bu? Tadi suaranya kurang jelas. Speakernya besar sekali tadi suaranya. Ya, silakan Bu. Ya, karena ini juga tim kan baru terbentuk, jadi nanti kami akan berkoordinasi kembali dengan tim semuanya. Tapi masing-masing, jadi masing-masing ada tim kurator, kemudian tim produksi, tim pengelola pengetahuan, dan tim publikasi. Nanti akan lebih intensif lagi, Mbak. Oke. Begitu tambahan dari kami. Ya, oke. Siap, Ibu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Sri. Ya. Bisa minta tambahan nggak? Oh iya, silakan Kang. Kita di tim Indonesiana ada core khusus nggak? Contohnya gini, ketika saya di tim data ya, kita bisa konsultasi dengan salah seorang atau siapa, ada pagingnya khusus nggak? Jadi lebih enak gitu, ada nggak kayak gitu? Ke salah satu narsumnya gitu Kang? Ya, jadi nanti ada tim dari Indonesiana yang memang mungkin untuk data harus berkonsultasinya dengan siapa, mungkin produksi nanti dengan siapa, atau jadi ada mentor-mentor khusus nggak? Seperti itu. Oh, gimana Pak Dede? Ya, Kang Ilham, terima kasih pertanyaannya. Nah, sebenarnya begini Kang Ilham, kalau 2 tahun sebelumnya di Indonesiana memang ada pembagian departemen, ya, ada pembagian divisi serupa itu. Jadi kalau saya misalnya di departemen kurasi, nanti Kang Rinto adalah Mas Rinto adalah salah seorang yang biasanya di Departemen Pengelolaan Pengetahuan atau Knowledge Management. Nanti juga ada Mbak Anti, Mbak Fafa yang di Departemen Produksi.
Nah, hanya saja tahun ini dengan perubahan nomenklatur juga di kementerian, kami semua itu diperlakukan sama saja. Jadi kami intinya cuman panel ahli gitu. Jadi tidak ada pembidangan khusus, Kang Ilham. Hanya saja kalau merujuk pada pengalaman 2 tahun yang lalu. Halo. Ya, halo. Mas Rinto, silakan. Ya, sorry nih, ini timbul tenggelam mumpung dapat sinyal. Ya. Saya pikir tadi Kang Irwan ya yang tanya soal itu ya, soal next setelah ini gitu ya. Iya, Kang Ilham. Saya pikir Kang Ilham ya. Kang Ilham, saya pikir ini memang ini babak keempat ya seri dari 4 babak serial kita workshop gitu ya, virtual. Tapi ini bukan akhir, Kang Ilham. Jadi berikutnya kita masih bisa komunikasi kok dengan media yang sama atau yang lainnya gitu. Jadi saya pernah di Tata Kelola Pengetahuan 2 tahun penyelenggaraan Indonesia. Saya pikir pengalaman 2 tahun itu bisa berguna untuk menemani Garut untuk persiapan atau penyelenggaraan Indonesiana di Garut gitu ya. Jadi mangga saja kalau misalnya nanti ada grup gitu ya, nama saya dimasukkan nggak apa-apa juga gitu. Jadi bagaimana saya bisa berbagi pengalaman mengenai tata kelola pengetahuan dalam proses penyelenggaraan Indonesiana itu, Kang Ilham. Ya, makasih Mas Rinto. Jadi nanti kita membuat draft itu sesuai dengan kriteria Indonesiana seperti itu, Pak. Gitu, Mas. Baik. Ya. Oke, saya sangat support ya kalau misalnya bapak-bapak di Garut mau memang orientasinya pada platform gitu ya, memang itu yang diapakan. Dan saya lihat apa yang menjadi pilihan-pilihan tema dan konten acara, saya pikir ini tidak jauh panggang dari api. Artinya panggangnya adalah eventnya, apinya adalah PPKD. Saya pikir ya tepat kalau misalnya tulang punggungnya dari acara Garut ini adalah manuskrip. Memang itu yang diangkat, problem yang diangkat dalam PPKD, dan saya pikir event ini ingin menjawab persoalan yang ada di PPKD khususnya tentang manuskrip gitu ya. Itu Kang Ilham. Iya. Terima kasih Pak Rinto. Berarti Kang Ilham nanti mungkin bisa koordinasi dengan Pak Rinto untuk selanjutnya. Ya, Pak Dede, ada yang ingin disampaikan? Iya, Mbak Hana, saya kira sudah dijawab oleh Mas Rinto, menyambung saya tadi bahwa kalau dari pengalaman 2 tahun yang lalu, saya berada di tim kurasi dan produksi. Dan Kang Ilham ada teman yang dekat juga dengan teman-teman Garut, saya kira yang juga 2 tahun Indonesiana berada di tim kurasi dan produksi, yaitu Kang Heru Hikayat, yang kebetulan hari ini tidak bisa bergabung. Tapi Kang Heru Hikayat juga bisa dikontak. Kami berdua biasanya 2 tahun lalu berada di tim kurasi dan produksi. Nah, yang menyangkut dengan tim pengelolaan pengetahuan, saya kira Mas Rinto sudah menjawab ya. Jadi Mas Rinto 2 tahun itu di Indonesiana itu di pengelolaan pengetahuan, jadi pengalaman perihal pengelolaan pengetahuan itu Mas Rinto punya pengalaman tentang kurasi dan produksi di beberapa kegiatan yang bergabung dengan platform Indonesiana. Saya dan Kang Heru Hikayat juga siap untuk berdiskusi. Itu Kang Ilham. Siap. Baik, terima kasih Pak Dede. Berarti seperti ada yang tambahkan lagi? Kang Ilham sudah? Sudah cukup. Siap, terima kasih. Baik, jika tidak ada yang ingin ditambahkan lagi, kita tutup sesi terakhir dalam lokakarya peningkatan kapasitas Indonesiana tahun 2020 untuk Kabupaten Garut. Terima kasih Bapak Ibu peserta atas kehadiran dan partisipasinya. Terima kasih Bapak-Bapak narasumber, Pak Dede dan Pak Rinto untuk diskusinya. Semoga selanjutnya diskusi kita tidak terputus sampai sini. Masih ada WA group, mungkin bisa dimaksimalkan untuk diskusi di dalamnya. Terima kasih Bapak Ibu. Izin mengingatkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share di
grup di chat Zoom. Baik, terima kasih. Saya cukupkan sesi diskusi pada sore hari ini. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman yang bertugas pada sore hari ini. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Sehat buat kita semua. Ibu